Siswa-siswi Madrasah Aliyah Yayasan Pendidikan Islam Pangeran Aji mempersembahkan drama G30 SPKI. Selamat menyaksikan. Pemberontakan G30 SPKI adalah salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia pada masa-masa awal setelah kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban dari tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Pada awal Agustus tahun 1965, Soekarno selaku Presiden Indonesia jatuh sakit. Kondisi Soekarno yang kritis dimanfaatkan oleh DN Aidit selaku pemimpin PKI untuk melakukan rencananya menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Tanggal 8 sampai 12 Agustus 1965, Syam dan Adit melakukan pertemuan di kediaman Aidit. Syam, sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan. Kontak semua perwira yang berkeliaran maju yang mendukung kita. Segera menyusun kekuatan. Kumpulkan semua anggota biro khusus baik di pusat maupun daerah. Saya optimis. Saya yakin segala sesuatu di muka bumi ini mendukung kita. Perwira-perwira yang saya didik juga mempunyai optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya, tapi saya ragu apa benar aja Bung Karno semakin dekat seperti yang dikatakan tim dokter. Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu akan menghimpun kekuatan, dan saya tidak ingin kalah cepat. Sekarang, hubungi kawan-kawan. Rumah Waluyo, 14 Agustus tahun 1965. Kawan Ketua
Aidit berpesan agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan akan berupa gerakan militer. Kedua sasaran utama gerakan adalah para jenderal. Ketiga, gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan lain sebagainya. Untuk pemimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 nama calon yang terdiri dari perwira berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Mayor Suryono. Pada tanggal 30 September 1965, di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Penculikan 7 jenderal dimulai pada pukul 4. Pasukan dengan sasaran Jenderal Nasution dipimpin oleh Raja Pedro. Siap. Pasukan dengan sasaran Ahmad Yani dipimpin oleh Letu Mukijab. Siap. Pasukan yang menculik Jenderal Suprapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap. Untuk Jenderal Haryono dipimpin oleh Serjan Bungkus. Siap. Untuk sasaran Jenderal Esparman dipimpin oleh Serma Satar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Penjahitan dipimpin oleh Serjan Sukarujang. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Surono. Siap. Di kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution. Cakra. Buka pintunya, cepat Jenderal, buka. Pak, cepat kamu lari. Maria, pegang adek. Ibu, adek kena. Cepat pergi. Jangan bergerak, letakkan senjata. Di mana Nasution? Saya Nasution. Jangan bergerak, telepon sudah diputus. Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Jenderal Nasution berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok. Namun kaki kirinya terkena tembakan saat memanjat. Pierre Tendean menemui pasukan Pasopati dan mengakui diri sebagai Nasution. Tendean yang mengakui diri sebagai Nasution dibawa ke markas besar PKI. Di kediaman Ahmad Yani. Bapak mana, Mbok? Sedang tidur. Edi mau ibu, Mbok. Ibu di rumah Taman Suropati. Mana Bapak, sayang? Bobok. Coba bangunkan Bapak ya. Bilang ada tamu. Ayo. Mbok ke belakang saja. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden sekarang juga. Sekarang? Kalau begitu tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh berpakaian. Tidak usah berpakaian, Jenderal. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Tembak. Cepat bereskan. Ahmad Yani meninggal di kediamannya. Jenazah diseret ke mobil PKI untuk dibawa ke markas besar PKI di Lubang Buaya. Di kediaman Brigjen Sutoyo. Ada apa? Bapak diminta untuk menghadap Presiden sekarang juga. Malam-malam begini, mendadak begini. Maaf Jenderal, tidak ada penjelasan. Waktu terbatas Jenderal. Apa artinya ini semua? Ini hanya menjalani perintah. Perintah siapa? Silahkan Jenderal jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Tidak usah Jenderal, jalan. Sutoyo pun dibawa ke markas bekas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup.
di kediaman Maijen S. Parman. Permisi Jenderal. Ada apa? Keadaan negara genting, Pak. Pak Presiden meminta agar menghadap Bapak sekarang juga. Baik. Loh, kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Kok aneh, Mas? NRP mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Coba hubungi Pak Yani, Bo. Loh, kok telepon saya diputus? Kalau begitu saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden sedang menunggu Jenderal. Jalan, Jenderal. S. Parman dibawa oleh pasukan Pasopati ke markas besar PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup. Di kediaman Maijen Suprapto. Presiden meminta agar menghadap Bapak sekarang juga. Dipanggil Presiden? Malam-malam begini, jam berapa ini? Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu tunggu sebentar. Saya berpakaian sebentar. Tidak usah, Jenderal. Jalan. Suprapto dibawa oleh pasukan Pasopati ke Lubang Buaya dalam keadaan hidup. Di kediaman Maijen Haryono. Malam, Bu. Malam, ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Suruh saja mereka kembali jam 8. Bapak bilang suruh kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Kami harus membawa Bapak sekarang. Kalau begitu, tunggu sebentar. Jenderal, ini peringatan terakhir, Jenderal. Aduh, Bakar kertas. Cepat bawa. Haryono mati tertembak. Jenazahnya dibawa ke Lubang Buaya oleh pasukan Pasopati. Di kediaman Brigjen Panjaitan. Manandoromu? Ampun, Pak. Katakan cepat, Manandoromu? Mau mati ya? Mau ditembak ya? Di kamar atas, Pak. Keluar, Jenderal, keluar. Segera turun, Jenderal, atau saya ledakkan rumah ini. Angkat tangan, Jenderal. Ayo cepat, Jenderal, kita tidak punya banyak waktu. Jenderal Panjaitan tewas di depan rumahnya. Beliau menyempatkan berdoa terlebih dahulu, namun PKI marah karena Panjaitan mengulur waktu. Mereka pun menembak Panjaitan hingga mati. Jenazahnya dibawa ke Lubang Buaya. Ketujuh jenderal pun dibawa ke Lubang Buaya. 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh menandatangani sebuah pernyataan mengenai Dewan Jenderal. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Ayo, akui, Dewan Jenderal itu ada. Mana Nasution? Jawab. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Sekarang coba rasakan silat ini. Juga pedih, tapi tak sepedih penderitaan rakyat. Akan teken surat pernyataan ini, atau Arif yang bicara.
Setelah disiksa hingga mati, para jenderal pun diseret dan dimasukkan dan dikubur ke dalam satu lubang berukuran 12 meter dan panjangnya diameternya 75 cm. Kemudian dari atas mereka ditembaki. PKI menutup lubang, kemudian di atasnya ditaruh pohon pisang untuk penyamaran. Pagi berikutnya, anak buah Letnan Kolonel untuk mengambil alih kantor RRI dan memaksa staf di sana untuk membaca pidato Untung yang menyatakan bahwa G30S telah bergerak untuk mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi anak buah G30S PKI. Soeharto pun memanggil ketua batalion pengaman. Silakan, duduk. Siap. Apa tugas kamu? Tugas kami mengamankan Presiden, Pak. Kami diberitahu akan ada coup dari Dewan Jenderal. Itu semua tidak betul. Kamu tahu bahwa Presiden Soekarno saat ini sedang berada di istana. Coba kamu cek sendiri ke istana. Dan kamu juga harus tahu bahwa gerakan Untung ini pasti didalangi oleh PKI. Saya kenal betul mereka dan cara-cara mereka. Gerakan mereka merupakan pemberontakan, jadi saya memutuskan untuk menghadapinya. Sampaikan hal ini kepada seluruh anggota kesatuan supaya cepat kembali ke konstrak dan juga sampaikan ini kepada Kepala Komandan Batalion. Saya beritahu batas waktu sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore nanti belum juga kembali ke konstrak, berarti kami dan pasukanmu sudah berhadapan dengan pasukan saya. Soeharto pun mengadakan rapat staf pertama di markas TNI. Pernyataan Untung sama sekali tidak benar bahwa gerakannya hanya untuk menghadapi apa yang disebut Dewan Jenderal yang katanya akan melancarkan COP, sehingga katanya mereka mendahului bertindak dengan menculik tokoh-tokoh Angkatan Darat dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Padahal Soekarno saat ini tidak berada di istana dan apa yang disebut Dewan Jenderal tersebut tidak ada. Yang ada hanyalah Wan Cakti dan saya adalah salah satu anggotanya. Wan Cakti tidak pernah membicarakan masalah politik, jadi sama sekali tidak benar apa yang dikatakan Untung. Dan menurut saya gerakan ini bukan hanya untuk menghadapi apa yang disebut Dewan Jenderal, tetapi juga gerakan untuk merebut negara secara paksa dan pasti didalangi PKI. Jadi saya memutuskan akan menghadapi mereka. Kalau kita tidak melawan mereka, kita akan mati konyol. Insya Allah kita akan berhasil menumpas mereka. Soeharto pun meminta Kolonel Wahono untuk membuat radiogram bahwa 30 September telah terjadi coup atau pengembalian kekuasaan secara paksa oleh gerombolan pemberontak gerakan 30 September. Siapkan radiogram. Dari Pakostrat, pemimpin Angkatan Darat ditunjukkan kepada seluruh Panglima Kodam. Isi berita, tanggal 30 September telah terjadi coup atau pengembalian kekuasaan secara paksa oleh rombongan pemberontakan gerakan 30 September. Rombongan Syam mengadakan rapat. Naluri militer saya benar bukan, kawan Syam? Perhitungan kita tidak lengkap. Memang belum bisa dikatakan gagal gerakan kita. Dan saya tetap yakin, secara apapun gerakan kita pasti menang. Aksi kita harus menang. Masalahnya yang mendesak sekarang adalah adanya kemungkinan bergabungnya lawan-lawan kita, sehingga terciptanya satu kekuatan besar. Kalau sudah demikian halnya, saya kira Kolonel Latif akan lebih mampu menghitung angka-angka kekuatan kita, karena Jakarta adalah wilayahnya. Yang paling penting saat ini, kita harus bisa bermain dengan segala macam alat. Ya, baik hukum, politik maupun militer. Firasat militer saya mengatakan cepat atau lambat, Nasution, Soeharto, dan Umar akan menghitung angka-angka. Sementara tidur kita yang kurang semalam akan bertambah kurang karena kita harus terus berjaga-jaga. Kalau begitu, mari kita hitung angka-angka kita. Tapi sebelumnya,
Kita harap saja kekuatan yang sekarang tidak goyah oleh hasutan dan bujukan siapapun. Beberapa waktu kemudian, pasukan di bawah kepemimpinan Soeharto menyerang sebuah markas G30 SPKI dan akhirnya daerah Lubang Buaya dapat dikuasai dan Lubang Buaya tempat ketujuh jenderal dikubur dapat ditemukan.